Karunianya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul di Aula Desa Labuan Jaya, yakni dalam rangka kegiatan penyuluhan dari Dinas Kesehatan bersama UPT Puskesmas Labuan Jaya untuk ibu-ibu hamil se-Kecamatan Pancitang, ya ibu-ibu ya. Kemudian selamat menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berlambaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati petugas pustu dari seluruh pustu UPT Puskesmas Labuan Jaya. Seterusnya ibu-ibu kita, ibu hamil, bumil ya, dari seluruh desa, kelurahan. Yang paling jauh dari mana ibu? Dari Pasir Sialang ada? Desa atas semua nih Kak Un? Oh, desa atas semua, berarti dari Labuan Jaya, Sukamulya, Bukit Payuk, Bukit Sembilan. Ya, dari Pasir Sialang nggak ada ya? Dan Jernih? Nggak ada ya? Yang dari Labuan Jaya mana bumilnya coba? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Sukamulya. Nah, dari Bukit Payuk? Mana nih yang Bukit Payuk? Belum datang? Oh, dari mana lagi Kak Un? Dari Bukit Sembilan. Oh iya, Bukit Sembilan ya. Dan siapa wakil Bukit Sembilan ya? Bukan kamu ya? Ya baiklah ibu-ibu hamil, bumil ya. Ini kan dari berbagai desa. Sengaja nanti orang dinas kesehatan hadir ke sini memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan nanti dapat menambah ilmu pengetahuan ibu-ibu hamil semua, sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk kelancaran kehamilan sampai persalinan hingga sehat ibu dan bayi ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidah Risa ya. Saya memegang program promosi kesehatan di UPT Puskesmas Labuan Jaya. Sebelum kita menunggu, sebelum kita diberikan penyuluhan dari Dinas Kesehatan langsung, saya buka dulu dari Puskesmas daripada ibu lama menunggu ya. Kita sampaikan juga sedikit ilmu untuk ibu-ibu hamil kita. Boleh saya pinjam ya satu bukunya. Ini yang paling penting untuk ibu-ibu hamil kita semuanya, pemberian tablet tambah darah. Ayo, siapa yang tahu tablet tambah darah ibu-ibu? Ada yang sudah minum? Ada? Berapa kali minumnya ya? Dari Bukit Sembilan, siapa namanya lupa? Siapa? Sinta ya, ayah Sinta. Sinta berapa kali minumnya Sinta? Sekali sehari. Itu dapatnya dari mana ibu-ibu? Dari pustu ya, dari puskesmas, dari bidan. Seperti apa tabletnya? Warna merah. Ada yang belum pernah mengkonsumsi tablet tambah darah? Ada? Nggak ada ya? Semua minum vitamin? Iya, ada yang merah-merah warnanya? Nah, itu namanya tablet tambah darah. Isinya Fe kalau bahasa medisnya ya, zat besi, untuk menambah darah. Sebenarnya bukan menambah darah, tekanan darah ya. Jangan ibu-ibu hamil kita salah tafsir. Saya nggak mau lah bu minum tablet tambah darah, nanti tensinya naik, anaknya besar katanya. Itu mitos apa fakta? Mitos ya. Tablet tambah darah membuat tensi naik, membuat anak jadi besar. Sebenarnya tablet tambah darah itu yang dinaikkannya itu bukan tensinya, bukan ukuran anaknya, tapi sel darah merah dalam tubuh kita ya. Jadi yang ditambah oleh tablet tambah darah itu ada istilahnya hemoglobin. Kadar hemoglobin dalam darah. Berapa normalnya kadar hemoglobin kita dalam darah? Ibu-ibu ada yang sudah pernah diperiksa selama kelas bumil? Ada yang pernah cek darah? Ada? Belum pernah? Ada itu datang dari puskesmas sudah kan dek? Apa saja yang dicek waktu itu? Salah satunya hemoglobin ya. Ya, hemoglobin ini kadar normalnya kalau untuk ibu hamil 11. Kalau kurang dari 11 itu kategorinya anemia. Anemianya ada yang ringan, sedang, dan berat. Jadi fungsi dari tablet tambah darah tadi mempertahankan kadar hemoglobin
hemoglobin dalam darah, dalam sel darah merah dia mengikat oksigen ya. Oksigen kita butuh untuk apa ibu-ibu? Yang jelas untuk bernafas. Kalau kita lagi hamil, berapa yang kita nafaskan? Maksudnya berapa kita butuh untuk kita beri oksigen? Tidak hanya kita ya, ada janin. Jadi harus lebih kebutuhannya dari yang biasa. Kalau kita kekurangan oksigen dari kekurangan hemoglobin untuk mengikat oksigen dari dalam darah, ada gejalanya 5L. Apa itu 5L? Siapa yang sering 5L selama hamil? Lemah, letih, lesu, lelah, lunglai ya, itu 5L. Lemah, letih, lesu, lunglai, lelah, letoy. Ya, itu gejalanya. Jadi kalau kita kekurangan sel darah merah, khususnya kekurangan kadar hemoglobin tadi, karena kita kurang mengkonsumsi tablet tambah darah, itu jatuhnya ke anemia. Gejalanya seperti apa? Ibu hamilnya tidak bersemangat, lemah, letih, lesu, lunglai, ya kan? Lama-lama ibunya nampak pucat, ya kan? Nampak tidak semangat. Dan yang paling resiko sekali kalau kita kekurangan tablet tambah darah tadi, tidak dikonsumsi, kekurangan kadar hemoglobin, resiko perdarahan selama persalinan. Jadi ibu-ibu jangan takut minum tablet tambah darah, itu wajib minimal 90 tablet selama kehamilan. Kalau hamil muda kan mual, ya bu ya. Nanti kalau minum tablet tambah darah tambah mual, ya. Iya, itu memang efek sampingnya. Jadi kalau memang di awal kehamilan rasanya mual, nanti saja pas hamil 5 bulan ke atas boleh dikonsumsi ya Bu ya. Awal-awal cukup asam folat dan kalsium. Jadi ibu-ibu, itu adalah salah satu pencegahan untuk mencegah perdarahan selama persalinan dan tentunya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi sebenarnya ibu-ibu, salah satu tujuan orang dinas kesehatan ke sini karena kita kecamatan Bangkinang itu termasuk yang tinggi angka kematian ibu dan bayi, apalagi di tahun 2022 ini tinggi sekali ibu, rekor kita se-Kabupaten Kampar. Ya Bu ya, bukan saya menanggung-nangguti, tidak, ini menjadi sebuah bumerang untuk kita supaya kita lebih menjaga kondisi kita selama kehamilan dan persalinan dan mendapatkan pertolongan persalinan yang tepat. Ya Bu ya, 1 tahun ini udah berapa Kak? 8 ya Kak Unya? Ya Kak Unya, 8 angka kematian? Ibu 6. Ibu 6, bayi? 8. Coba lah, dari bulan Januari rekor kita juara 1 se-Kabupaten Kampar, makanya datang orang dinas kesehatan ke sini ya. Jadi itulah ibu-ibu, apa vitamin yang dikasih oleh puskesmas, bidan coba dikonsumsi. Selain itu datanglah kelas ibu hamil, rajin ibu-ibu di sini datang kelas ibu hamil. Rajinnya, karena apa di kelas ibu hamil itu bukan sekedar kita penyuluhan bukan. Di situ kita dapat ilmunya, ya, dapat pengetahuan. Beda ibu-ibu zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu ada kelas bumil Bu Bidan. Tidak perlu kelas bumil, sehat juga, lancar juga persalinan, melahirkan kayak anak kucingnya cucuk lahir ya kan. Kalau sekarang aduh ya. Memang zamannya seperti itu ya. Apakah pengaruh alam, pengaruh makanan, pengaruh aktivitas kita. Kalau dulu melahirkan enak saja, iya. Ya, kadang sambil ke sawah, sambil ke ladang ya. Sakit itu sakit, kadang lahir di ladang, kadang lahir di sawah. Mungkin orang dulu lebih aktif ya, apa-apa berjalan aktivitas semuanya kan. Kalau kita sekarang enak, mau masak tinggal pencet, ya kan? Kalau dulu mus lagi, cari kayu bakarnya lagi. Kalau sekarang enggak, makanan tinggal siap saji, beli yang jangkut, beli yang jadi. Dulu enggak, anak nasi lagi, apa lagi kan Bu? Beda, makanan pun berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan. Misalnya nenek kita, mbah-mbah kita, dulu kami enak aja begini beda. Sekarang zat kimia di mana-mana, ya kan Bu? Mau tidak mau kita secara tidak langsung mengkonsumsi, menghirup udara, asap rokok semua berisiko. Karena itu kita dianjurkan untuk lebih menjaga kondisi badan kita, ya Bu ya. Jadi penting nggak tuh Bu, tablet tambah darah? Penting. Nah, selain untuk kondisi kita menjaga kondisi selama kehamilan dan persalinan, tablet tambah darah juga mencegah stunting ya. Apalagi sekarang tablet tambah darah
remaja, dari anak-anak remaja di sekolahnya Bu ya, tidak ibu hamil saja, sama tabletnya sama. Apa yang diminum oleh ibu hamil itu juga yang diminum remaja. Itulah pentingnya tablet tambah darah dulu. Siapa yang pernah minum tablet tambah darah? Apa keluhannya Bu kalau minum tablet tambah darah tuh? Apa Ibu? Hitam, iya betul. BAB-nya jadi warna hitam. Apa lagi Bu? Apa lagi? Enak ya rasanya. Nah, apa lagi? Baunya mungkin ya agak kurang. Tapi ibu-ibu, di samping efek sampingnya yang rasanya tidak seberapa itu, manfaatnya jauh lebih kita butuhkan untuk tubuh kita dan janin kita dibandingkan dengan efek sampingnya yang beberapa tadi, seperti membuat buang air besar kadang-kadang keras, kadang-kadang berwarna kehitaman ya Bu, kadang-kadang membuat mual. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu, imbangi dengan mengkonsumsi banyak air putih, makan sayuran buah ya. Kemudian kalau enak diminum pagi boleh mau tidur, banyak caranya. Kemudian jangan digabung dengan minum apa deh? Teh atau minum susu. Kalau minum tablet tambah darah cukup dengan air putih ya, supaya tidak enak minum mau tidur ya. Jadi usahakan ibu-ibu, kan dikasih buah hamil ataupun dari bidan kotak-kotak atau satu lempeng untuk 10 hari konsumsi lah, bagus. Kami aja yang tidak hamil tidak apa, kadang-kadang konsumsi juga, apalagi kalau lagi halangan, kadang-kadang pusing-pusing kurang darah, minum ya Bu ya. Jadi tablet tambah darah itu luar biasa. Di sini ada juga ya. Ada daftar kontrol minum tablet tambah darah ibu-ibu di sini. Nah, ibu-ibu ada bukunya, buku baru atau buku yang lama? Di sini lagi malah apa lagi Bu? Yang baru dia timbal balik. Nah ya, ada ke atas ke bawah dia. Mau nengoknya nanti kalau ibu bagian apa, kalau anak dibalik ya. Di sini ada daftar kontrol minum tablet tambah darah. Mana dia ya? Nah nih, kotak kontrol minum tablet tambah darah pada ibu hamil, halaman 3. Nah, ibu-ibu tahu nggak siapa yang mengontrol minum tablet tambah darah kita ini? Siapa? Siapa yang menceklis di sini? Misalnya bulan pertama, bulan ke-1 sampai bulan ke-9. Siapa yang menceklis? Hari ini udah minum apa belum ya? Siapa? Siapa sayang? Kita sendiri? Ya. Sebenarnya dan sebaiknya di sini melibatkan suami ya. Bilang sama Pak Sulung, Mas tadi Bu Bidan bilang ini daftar kontrol tugas suami. Nah, hari ini tanggal berapa? Tanya sama yang beb tuh kan. Dek, udah minum tablet tambah darah hari ini? Dipastikan setiap hari. Jadi yang menceklis sebenarnya ini suami, ya. Jadi kasih tahu suami di rumah. Ada nih tugasnya untuk Bapak Bumil ya. Bapak Bumil tukang menceklis tablet tambah darah. Nah, kalau cuma ibu hamil saja, kadang-kadang kita lupa. Jadi ada peran suami. Jadi ibu-ibu usahakanlah tablet tambah darahnya jangan dikolek. Nanti masih banyak Bu di rumah, masih banyak di lemari, rupanya dia koleksi di sini depan. Kenapa nggak diminum? Nggak enak rasanya ya kan Bu? Enak. Jangan ya ibu ya, sayang vitamin tambah darahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Saya yakin ibu-ibu pasti ingin melahirkan generasi yang sehat, ya kan? Yang cerdas, bebas stunting. Nanti kelak dia bisa jadi orang yang berguna ya, badannya sehat. Pupuklah dari sekarang, dari masa kehamilan, lengkapi gizinya, nutrisinya dari masa kehamilan ya. Yang paling penting itu konsumsilah tablet tambah darah tadi ya. Setuju Ibu? Mulai hari ini ya. Yang paling penting tadi mencegah perdarahan ya. Selama kita kehamilan, yang didarahi oleh jantung, sel darah tubuh kita bukan kita saja, ada anak. Jadi double ibu-ibu.
Itu fungsinya kenapa kita harus minum tambahan tablet tambah darah. Karena kalau kita dari makanan aja nggak yakin ya Bu terpenuhi. Kita kan makan kadang-kadang asal kenyang ya, udah kenyang udah. Nggak tahu kita terpenuhi kah vitaminnya, mineralnya, karbohidratnya, proteinnya. Jadi dibantulah dengan suplemen tablet tambah darah tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Cinta? Nih siapa namanya? Eva. Eva dari? Eva. Yati, Eni, Ibu, Bu Mariati, Ibu, Bu Ani, Ibu, lanjut, Bu Rani, Tuti, Duri, lanjut, Bu Sri, yang disudut, Bu Tuti, Wila, Bu Sri, Bu Kader ini enggak? Iya kan? Di belakang Wayati siapa? Sebelahnya Bu Fitri, sebelah Bu Fitri Bu Meti, Desti. Sebelah Desti Endang dari SP5 juga Sinta. Nah nih yang rajin-rajin ibu hamilnya nih ya. Datanglah selalu ke kelas ibu hamil. Apa mau ditanyakan? Tanyakan sama bu bidannya. Ya, ini ada yang ditanyakan? Boleh nggak pun seputar tablet tambah darah menjelang ibu kita dari dinas kesehatan datang? Boleh, bu bidan kita banyak di belakang yang bisa bantu jawab. Ada yang ditanyakan? Selain tablet tambah darah, kalsium ya bu ya, kalsium harus dikonsumsi selama hamil. Karena janin mengambil kebutuhan kalsium, kalau dia kekurangan, dia ngambil dari badan kita. Ambil dari sumsum tulang kita. Akibatnya apa ibu-ibu? Belum tua kita lagi sudah keropos, sakit-sakit tulang kaki, tulang pinggang. Karena tadi kekurangan kalsium, kalsiumnya habis selama hamil diambil sama janin. Pun gigi kita mudah rapuh kalau kita kekurangan kalsium. Jadi tablet tambah darah dan kalsium. Ya bu, ada yang mau ditanyakan? Nggak boleh sedang apa-apa, jangan sedang-sedang. Tidak harus seputar tablet tambah darah, boleh yang lainnya juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Selagi kita nunggu Ibu Kabid ya, Kepala Bidang Kesmas Kesehatan Masyarakat itu Bu Popi nanti yang datang sini langsung, petingginya yang datang ke sini ya. Beruntung lah ibu-ibu nanti ketemu sama apa saja tanya-tanyakan sama ibu. Ya. Boleh apa yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang diragukan seputar kehamilan, persalinan. Ya ibu-ibu ya. Di sini yang hamil tua mana? Yang hamil tua sudah 7 bulan ke atas? Ibu, siapa lagi? Sudah 7 bulan ke atas juga? Pas 7. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah hamil tua, sudah ada persiapan persalinan, ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, ini buku di rumah jangan dianggurin, jangan ditaruh gitu aja dibaca. Banyak ilmunya di sini ya Bu ya. Nih, apa saja ibu butuh ilmu tentang kehamilan ada di sini dibaca-baca. Termasuk persiapan persalinan tadi. Ada persiapan nih. Ada yang nampak kartu ini di sini? Ada? Ini kartu apa namanya ibu? Kartu P4K ya. Apa itu P4K? Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nanti kalau ditanya sama ibu yang dari dinas, tahu P4K? Tahu bu ya. Nanti udah pernah dikasih tahu sama bu bidannya katanya kan. Jadi ini. Nah, ini udah diisi nih. Ini bagus dari mana ini? Eva mana? Oh, ini Eva. Mantap Bu Bidan sudah mulia nih. Siapa yang ngisi nih Bu Bidannya? Bu Eva Afriani. Di sini ada tafsiran persalinan. Penolongnya nanti siapa? Tempat bersalin di mana? Pendampingnya siapa? Oh iya, bentar lagi kita jajan ya. Selesai mengambil sedikit lagi. Nah, transportasi nih disediakan.
Kalau ada ambulan desa, kalau mendadak kita syukur alhamdulillah ya Bu ya. Tapi kan ambulan itu tidak harus berupa ambulan sebenarnya. Misalnya kalau kita tidak punya kendaraan pribadi, misal kendaraan saudara, siapa yang bisa standby saat kita persalinan. Kemudian calon pendonor, nah itulah pentingnya sebenarnya ibu hamil harus cek golongan darah. Kalau misalnya sempatkanlah agak sekali ke puskesmas boleh ya, untuk ngecek golongan darah. Karena apa? Ini untuk jaga-jaga ya, namanya pencegahan komplikasi. Kita ibu hamil dan bersalin dianggap semuanya beresiko. Kadang-kadang kita normal, semua aman, bagus semua dari awal kehamilan, tiba-tiba terjadi penyulit di saat persalinan ya. Jadi semua ibu hamil itu dianggap beresiko. Tapi ada beberapa ibu hamil namanya beresiko tinggi. Seperti apa ibu hamil yang beresiko tinggi? Ada yang tahu? Ibu-ibu hamil berisiko tinggi itu yang seperti apa ibu-ibu? Ah betul, umur ya, umur berapa Bu? Umurnya sudah lebih 35 bagus, atau umurnya kurang dari 19 bagus ya Bu ya. Nggak tahu ibu-ibunya pintar semua nih, rajin-rajin kelas bumil ini ya. Iya. Jadi yang berisiko tinggi, jarak kehamilan dekat, kurang dari setahun sudah ada anak lagi, udah hamil lagi, usianya udah lebih 35 dan kurang dari 20. Kemudian selain itu udah ada penyakit penyerta, misalnya hipertensi. Jadi ibu rajin cek tensi, itu paling penting. Minimal di kelas bumil ya. Di kelas bumil ada cek tensi ya. Karena kalau tensi tinggi itu kita harus di bawah kontrol terus, menstabilkan tensi ya. Kemudian ibu hamil yang berisiko lagi seperti apa lagi ibu? Ibu dengan riwayat perdarahan, misalnya dari awal kehamilan sering flek, perdarahan ya. Ada memang sampai akhir kehamilan dia berdarah, ada karena posisi plasenta atau kakak anaknya mungkin di bawah ya, bisa. Jadi ibu-ibu itulah gunanya salah satu tadi, selain tablet tambah darah ya, yang paling penting itu USG. Ibu-ibu sudah tahu di puskesmas kita ada alat USG? Belum? Ah, nih saya kasih tahu sekalian ya. Mungkin ada yang udah tahu yang belum. Di puskesmas kita di Morawai sudah ada alat USG 2 dimensi memang, tapi kalau sekedar untuk mendeteksi posisi janin, letak kakak anak atau plasenta, air ketuban sudah bisa ya. Ada dokter kita juga yang sudah ikut pelatihan. Jadi ibu-ibu yang mau USG disarankan usia kehamilan berapa ibu-ibu? Awal dan akhir. Kalau tengah nggak pergi nggak apa-apa. Walaupun tengah mau nengok jenis kelamin, tapi kalau ada rezeki berlebih nggak apa-apa ya. Ya sebentar sedikit lagi. Sama kakak loh. Ayo, kakak ini dulu ya. Jadi kita USG. Jadi kalau ibu mau USG, minta bantuan rujukan dulu sama dari Pustu kan, dari Pustu calling ke puskesmas induk nanti. Jadi USG di awal kehamilan untuk deteksi dini namanya ya, sama di akhir kehamilan. Itu ada dokternya, dokter Kiki nanti di sana. Minta bantu sama ibu ya Bu Bidan ya, kalau yang mau USG. Jadi kita kalau dulu periksa hamil berapa kali selama kehamilan Bu? Minimal dulu 4 kali. Jadi kalau ditanya nanti berapa kali periksa kehamilan, ibu dikasih tahu sama bidannya. Kalau dulu 4 kali, satu kehamilan trimester awal 1, 2, 3 ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kemudian bulan trimester kedua, bulan 4, 5, 6 1 kali. Kemudian di akhir kehamilan 2 kali. Kalau sekarang minimal kita 6 kali periksa selama kehamilan. 2 kali di trimester awal, 1 kali di trimester pertengahan, kemudian 3 kali di trimester akhir. USG-nya kapan? 1 kali di trimester awal, yang 2 kali tadi, 1 kita minimal ke bidan, 1 minimal ke puskesmas untuk USG ketemu dokter. Kemudian 1 kali di trimester pertengahan dan 3 kali di trimester akhir. Dan yang terakhir itu wajib USG 1 kali. Jadi sudah ada ya Bu ya? Nanti minta bantu rujukannya sama bidan di Pustu. Ya. Jadi sekarang periksa kehamilan minimal 6 kali, 2 trimester awal,
1 trimester pertengahan dan 3 trimester akhir ya Bu ya. Yang 2 di trimester awal tadi yang sekali kita wajib USG. Boleh ke puskesmas, alhamdulillah sudah ada 2 bulan ini ya, dapat dioperasionalkan. Sebenarnya udah lama, cuman baru latihan dokternya, baru diikutkan pelatihan. Kemudian trimester tengah dan 3 kali di trimester akhir, salah satunya USG ya Bu ya. Itu saja, ada yang ditanyakan? Cukup? Ada yang mau disampaikan Ibu-ibu bidan kita di belakang?